wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahilah Indra Kurniawan dengan NIM akhir 072 atau dengan NIM panjang 22010360772. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas tentang film Istirahatlah Kata-kata yang dirilis pada 2016 yang lalu. Baik, pertama-tama Istirahatlah Kata-kata ini dirilis pada 2016, yakni film karya sutradara Yosef Anggineon yang disutradarai secara brilian olehnya. Nah, film ini adalah sebuah biopik sunyi dan penuh makna yang mengangkat kisah nyata penyair sekaligus salah satu tokoh aktivis di Indonesia, yakni Widji Tukul, yang menghilang sejak 1998. Nah, film ini juga bukan sekadar potret seorang aktivis melainkan juga sebagai refleksi tentang kebebasan berekspresi, perlawanan terhadap represi, dan pentingnya kesadaran akan kekuatan kata-kata. Nah, di sini sedikit menyampaikan sinopsis singkat, yang mana film ini mengambil latar belakang waktu antara 1996 hingga 1998, yang mana di sini Widji Tukul yang diperankan oleh Gunawan Marianto yang terpaksa mengasingkan diri ke Pontianak untuk menghindari penangkapan akibat aktivitasnya. Nah, yang mana si Widji Tukul ini menjadi buronan oleh rezim Orde Baru pada masa itu. Nah, dalam persembunyian ini ia hidup dalam paranoia, ya, kesunyian dan keterasingan. Nah, kata-kata yang selama ini menjadi senjatanya harus ditahan, disimpan, bahkan diistirahatkan, dan keselamatan diri atau lebih kasarannya disumpel atau dibungkam oleh rezim Orde Baru pada saat itu. Nah, mungkin film ini mempunyai pendekatan sinematik yang puitis dan mediatif, yang mana film ini tidak menawarkan aksi cepat atau dialog penuh retorika. Sebaliknya, ia mengajak penonton meresapi suasana sunyi, lambat, dan penuh tekanan psikologis. Nah, lewat gambar-gambar diam, pemandangan kota yang asing, dan keheningan yang mencekam. Nah, kita diajak masuk ke dalam batin seorang Tukul, yang mana dia adalah seorang penyair yang kehilangan medan tempurnya, yakni kata-katanya. Nah, penting juga dicatat, narasi visual dalam film ini menggambarkan peran media dan sensor dengan sangat subtil, atau ketika suara dibungkam, film ini justru berbicara lewat keheningan. Nah, film ini juga sedikit memiliki kaitan dengan literasi media, yang mana film ini memiliki nilai yang sangat relevan dan konteks literasi media, yang kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam berbagai bentuk media. Nah, ada beberapa keterkaitan dalam film ini seperti kesadaran terhadap kekuasaan media dan sensor, yang mana Widji Tukul adalah korban dari sebuah sistem yang membungkam kritik lewat sensor dan represi dalam konteks modern. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana media, baik yang dikontrol oleh negara maupun korporasi, yang masih bisa menjadi alat kekuasaan. Nah, lalu ada pentingnya kebebasan berekspresi, yang mana Widji Tukul percaya bahwa kata-kata adalah sebuah senjata yang kuat. Nah, ketika kata-kata diistirahatkan, bukan hanya penyair yang diam, tapi juga seluruh wacana perlawanan yang mati. Film ini secara tidak langsung mengajak penonton untuk berpikir apa jadinya jika media kita hanya menyuarakan satu suara. Nah, lalu ada representasi dan interpretasi visual, yang mana menggunakan medium film untuk
mengkritisi kekuasaan dan merayakan ketahanan batin seorang tokoh yang sunyi. Lalu ada refleksi atas sejarah yang dilupakan, yang mana banyak orang Indonesia terutama generasi muda saat ini tidak mengenal nama seorang Widji Tukul, yang mana media arus utama jarang mengangkat sosoknya. Nah, film ini berfungsi sebagai pengingat sejarah alternatif. Literasi media menuntut kita untuk menggali sumber-sumber informasi lain di luar yang dominan agar kita bisa melihat sejarah dan kenyataan secara lebih utuh. Nah, lalu ada pelajaran yang dapat diambil, yang mana ini merupakan cukup penting bagi keadaan kita saat ini, yang mana seperti pentingnya kebebasan berekspresi, lalu menumbuhkan kesadaran berpikir kritis, lalu ada kayak kata-kata adalah bisa mengubah dunia, yang mana puisi dan tulisan sosok Widji Tukul ini adalah bukti bahwa kata-kata bisa lebih tajam dari senjata. Nah, film ini mengajarkan kita bahwa tulisan juga punya kekuatan besar, baik untuk menginspirasi maupun mengguncang sistem. Nah, lalu juga ada mengenal sisi lain sejarah Indonesia. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.